Alhamdulillah dari ibu jamaah subuh, jamaah mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sampai kita di Jumat terakhir bulan Sya'ban ini mulai terlihat tanda kita dikabulkan. Kenapa kita sudah baca doa ini di beberapa bulan sebelumnya, yaitu di bulan Rajab kita sudah baca Allahumma fi Rajab, Sya'ban dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah mudah-mudahan besok atau kita sudah bisa masuk bulan suci Ramadan. Kemudian lalu kita berselawat kepada Rasulullah dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kita berharap dengan banyak berselawat kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti kehidupannya dalam dunia kita semua dikenali sebagai umatnya, dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Jadi juga ibu jamaah mengaji rahmatullah, jadi mengaji kali ini terakhir ya, terakhir di bulan Sya'ban. Nanti kita akan ulang lagi pada bulan awal nanti. Dekatnya kita akan libur. Selama Ramadan kita akan libur pengajian. Jika ada pengaji sungguh di bulan Ramadan ada satu itu. Jadi sungguh di pokoknya satu di luar lupa. Kemudian dari jamaah pengaji rahmatullah, kesempatan mengaji kali ini di terakhir bulan Sya'ban ini kita ditemani oleh pengaji pakai muda di semua sakit. Kita diganti dengan pengaji radio Kiai juga, yaitu Ariska Ali MAG. Jadi beliau dari Solo juga Kiai ya, sama-sama ini satu pabrik misalnya. Insyaallah kita akan mendengarkan apa saja nasihat yang bisa disampaikan oleh Kiai. Mari kita bersama siapkan pendengaran kita, menyiapkan hati kita untuk mendengar dan menyerap apa yang disampaikan, dan kita jadikan sebagai motivasi, jadikan sebagai penyemangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini jangan seperti tahun kemarin. Tahun ini lebih baik, lebih bersemangat, lebih banyak lagi amal yang kita bisa buat, sehingga kita termasuk yang disertai oleh Nabi Sallam, yaitu orang yang beruntung, yaitu orang yang hari ini daripada tahun kemarin. Insyaallah. Begitu berbagai waktu disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan. Kalau kita saat ini satu hari sebelum Ramadan ya, sahabat atau ulama dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sambut ya, sehingga di dalam kita dikatakan mereka berdoa selama 6 bulan untuk mendapatkan bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana dengan kita ini? Apakah kita selama bulan Ramadan atau kaget datang di bulan Ramadan? Datang lagi bulan Ramadan. Dan setelah 6 bulan ini datang bulan Ramadan, mereka juga setelah selesai bulan Ramadan 6 bulan berdoa agar Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah contoh dari Maulana kita. Kemudian kita melangkah terkait dengan ada ayat biasa terdengar, ayat yang setelah terkait dengan puasa, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Wal Furqan, kita garis bawahi wal Furqan. Kalau dalam bahasa kita itu Furqan itu sama dengan al-haqiqah. Hakikat bahasa sederhananya sekarang biasa mengatakan ilmu hakikat. Itu sebenarnya dalam kitab disamakan dengan Furqan yang mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Hakikat ini juga unsur ilmunya dua, yaitu ilmu rohani dan ilmu jasmani. Al-Quran mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi ada hal yang sangat dahsyat di bulan Ramadan ini, yaitu Al-Quran. Bagaimana sebenarnya kita menyiapkan Al-Quran ini masuk di dalam hati kita? Karena Al-Quran ini dia akan secara otomatis sebenarnya ada tempatnya. Di mana tempatnya Al-Quran? Lalu Allah SWT mengatakan nazala bihi ruhul amin dalam juz 19 surah Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Ruhul amin ditafsirkan di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa Al-Quran kemana? Ala qalbika. Tidak mengatakan ala qalbi Muhammadin, namun ala qalbika. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini ketika kita berhadapan, siapa yang diajak berhadapan dengan Al-Quran, dia akan turun kepada hatinya. Kalau begitu, apa yang perlu dipersiapkan ketika sesuatu ini misalnya kopi ya, kopi. Ini kopi saya bisa terima dengan baik. Ini bagus sih, bukan kelihatannya. Tapi bila mana tempatnya ini kopi sebelum dituang, ini kotor. Saya lihat dulu, tidak bisa saya minum ini kotor. Padahal yang sekali ini kopi, namun tempatnya tidak bagus. Bagaimana dengan hati kita? Kalau kita sudah persiapkan ini hati kita sebelum memasukkan Al-Quran bulan Ramadan ini, ya kan? Nah, hati kita ini paling penting. Semua amal ibadah tergantung dengan hati. Jadi kita lihat hadisnya, Inna Allah yansuru ila suwarikum wa amwalikum walati yansuru ila qulubikum wa amalikum. Kata-kata yang paling perlu dari pakai qalbu, bukan sudut, bukan fuad. Dalam bahasa Arab hati itu ada tiga, qalbu, sudut, atau sodru, fuad. Tapi Allah memandang yang paling rendah. Kata-kata yang paling hati, yang paling ibarat yang paling luar, yaitu qalbu. Tidak memandang kepada muka kita, seganteng apa kita, secantik apa kita, harta kita sebanyak apapun, harta kita semiskin apapun kita, tetapi yang Allah pandang adalah hati dan amal kita. Oleh karena itu, ini penting dalam hal kehidupan hati. Ada pandangan, apalagi bapak-bapak pasti tidak luput daripada pekerjaan, tidak luput daripada pekerjaan. Dalam kita Tanwirul Qulub bab Tazkiyatun Nafs ada 6 manusia berjalan menuju akhirat. Ada 6 golongan atau 6 ya 6 ya. Itu beda ya Pak. Masalah bahasa Inggris ini luar biasa. Angkat tangan 6. Saya harus itu artinya kabarnya ya. Kenapa bisa saya senang saya 5. Kalau kita pertama adalah ada namanya alim, orang yang mengajar.
pasti dia mengajar. Ada muta'alim penuntut ilmu, ada mutasabih orang pekerja keras, ada al-wahid pemimpin, ya. Ada yang tadi pekerja kasar, ada al-wahid somad, al-mustaqim. Al-wahid somad orang yang betul-betul tidak makan, tidak minum, mungkin tidak tidur juga, pokoknya ibadah saja. Tidak ada tidak minum, tidak makan, tidak minum, ibadah saja, zikir saja. Atau kalau tidak mau kerja, tidak ada tanggungan, itu aja, zikir saja. Tidak makan, tidak minum, itu tidak ada sendiri. Dia sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tidak bisa terlepas adalah muhtarif, orang pekerja keras. Siapa itu yang memiliki tanggungan jawab? Kalau orang yang memiliki tanggungan jawab, pasti dia harus bekerja. Nah, bekerjanya ini itu kata ulama kita, ketika selesai sholat subuh atau selesai mengerjakan yang fardu, kemudian ada wirid sedikit, lalu dia berangkat. Sejak pekerjaannya niat karena untuk menafkahi keluarga, untuk menyekolahkan anaknya, maka seluruh aktivitasnya nanti ini akan bernilai ibadah. Ini pentingnya. Jadi jangan sampai nanti bulan Ramadan, mau kali bertanya bulan tadi saya kerja tapi tidak sempat misalnya tapi ya itu kan usul ya. Tapi diusahakan kalau bulan Ramadan ini diusahakan tarawih dulu karena tidak ada tadi di luar Ramadan. Kemudian itu pentingnya tadi hanya permasalahan niat. Orang keluar tidak ada niat, orang dulu ini kalau tidak ada niat tidak ada pahalanya. Makanya perlu diubah sekali, diperbaiki niat. Dulu yang dulu mau saja. Coba-coba dengan aja gimana ya? Nah dia mau coba-coba, kita dapat pahala itu. Niat ikut sunnah Nabi, itu dapat pahala. Pertama pahalanya dapat pahala ilmu. Jangankan ada banyak sebenarnya. Kalau ada ilmu di dalam diri kita, maka Allah mengatakan, "Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun." Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Contoh, kalau dia paham seluruh anggota tubuh ini bisa jadi ibadah. Saya dulu mempergunakan telinga saya karena diperintahkan untuk mendengar. Ada pahala telinga secara khusus. Saya mau dulu karena untuk mentadabur ayat Al-Quran, ada pahala hatinya. Saya ingin dulu karena ingin melihat ya bagaimana Ustaz ini menyampaikan, ada pahala matanya. Jadi seluruh anggota tubuh ini, makanya saya fokus di bagian tubuh kita. Dan sebenarnya tubuh kita ini yang terkadang membuat hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lama kita Allah Karim, kalau kita lihat ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah saya dekat. Dalam ayat lain dikatakan wa aqrabu ilayhi hablil warid. Ini dekat sekali. Dia bayangkan Allah ada di sini. Itu bahasa kias. Ini bahasa kias. Maksudnya apa? Kalau dalam kita terkadang ada orang itu jauh bukan dari Allah, itu karena dirinya, bukan karena Allah. Ya. Jadi jangan sampai kata ulama kita anta mahjubun minka, kamu jauh karena dirimu sendiri. Jadi kalau begitu bagaimana mempelajari diri sendiri? Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat pentingnya ada ilmu. Maka Rasulullah mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang yang memiliki ilmu pasti berikan derajat
Mungkin kita sama-sama di sini duduk, beda niat, beda pemahaman, beda ilmu, beda derajatnya. Karena apa? Permasalahan pertama iman. Kalau iman kita tidak terlalu bagus, itulah iman ibarat ini hati, ya. Dalam hati ini, ya, iman ini ada juga di dalamnya. Ini seakan-akan ya. Coba hati nampak enggak? Tidak nampak. Iman nampak enggak? Tidak nampak. Niat nampak enggak? Tidak nampak. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi hati tidak nampak, niat tidak nampak, iman tidak nampak. Seakan-akan dia akan sama di tempat yang gue ini. Nah, kalau makanya biasa ini kita biasa kalau di sini katanya banyak logis sedikit singgung. Biasa di emang ini tarekat bukan tarekat apa? Tarekat itu bahasa Arab, tarekat itu jalan atau metode. Misalnya berkebenaran sampai ini penting. Atau bahasanya, apakah kita sudah mengetahui sampainya ibadah kita? Siapa yang menerima ibadah? Siapa yang beribadah? Kalau tidak tahu ini, nanti tidak tahu. Nah, pada ini bahasa sederhana. Mana tadi? Qalbu harus tahu. Kemudian iman baru bisa bagus kalau hati bagus. Niat baru bisa diterima kalau ada iman. Allah memandang kepada hati manusia. Jadi kalau iman sudah bagus, hati sudah bagus, niat secara otomatis mudah diperbaiki. Pada saat takbiratul maka niat sampai dari karena di mana Allah memandang. Allah melihat kepada niat seseorang. Kita bahas sederhananya. Makanya yang perlu diperbaiki apa tadi? Hati, iman, niat. Tapi yang merusak ini diri kita. Kenapa? Kalau pandangan kita ini rusak, mata kita rusak, mulut kita rusak. Kenapa? Nah, ini tadi mendengar sesuatu yang kotor-kotor, mata mereka kotor-kotor, berbicara. Kalau bahasa Al-Quran yang saya katakan, kita lihat ayat itu ayat adalah mati dimakan bangkai. Berarti itu ibaratnya segala yang haram itu, apakah itu ya hal yang haram memang, apalagi makna cerita kejelekan orang lain dalam makna itu ibaratnya makan bangkai. Bayangkan kotor, bagaimana kotornya mulut kita nih. Setelah itu mau dipakai berpikir. Akhirnya nanti hati ini ikut kotor. Nah, ini nantinya bagaimana menyambut bulan Ramadan ini kita bersihkan semuanya. Nah, manusia ini kenapa bisa kotor ini? Kalau tinggal sendiri ya enak, kan tidak ada yang dengar suara kita. Karena kita bersosial, maka ini bisa terjadi. Ketemu dua orang cerita, apa kabar bagus? Lanjut itu si ini begitu ya. Oh, kenapa si ini begitu ya? Ini kan udah banyak cerita lagi. Pendengaran udah kotor, mulut udah jadi makan bangkai. Nah, oleh karena itu selama ini mungkin ada salah di antara kita semua. Pentingnya sebelum memasuki bulan Ramadan kita betul-betul katakan di dalam hati, saya memaafkan seluruh kesalahan saya. Kan enak ya. Meskipun sebenarnya kita sama-sama itu ya bagus juga. Hadisnya ada juga. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, jadi sebelum Ramadan kata Al-Qur'an walaman sabar wa ghafara inna dzalika min azmi umur. Orang yang sabar, ya, saya tidak bisa memaafkannya.
kita dianggap dimaafkan? Apa kita mau semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Ini masalahnya. Masalahnya terlanjur. Masalahnya yang terlanjur ini sebenarnya bukan tubuh kita ini yang bermasalah, tapi karena adanya kata saya di dalam diri kita. Coba kita sholat, kalau masih ada saya di dalam diri kita, itu tidak saya berasa setelah niat Allah Akbar, kita sudah sholat dan mereka saya sholat karena Allah, saya sholat subuh karena Allah Akbar. Tapi pada saat mengatakan saya sholat, selesai itu harus hilangkan kata saya dalam diri saya. Bagus sholat saya. Itu bisa tidak kan? Ini bisa tidak. Artinya apa? Sebenarnya ketika kita sudah mengatakan saya mau memaafkan, tidak usah datang lagi. Saya kan dulu tidak bisa. Nanti coba ikhlasnya atau berlapang dada. Nah, inilah artinya ilmu. Tapi kalau kita untuk lebih jauh lagi memaknai, biasa kalau bahasa begini latum menonton latum. Jadi saya sebelum saya di sini saya sudah sampai di sini sebenarnya. Kalau bahasa begininya itu bahasa Arabnya mutu atau mutu. Kalau bahasa Al-Qurannya kullu man 'alaiha fan, kalau kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya kan tidak ada sebenarnya. Kalau bahasanya tadi mutu, anda bukan mati dan kamu sudah mati. Sebenarnya kita harusnya mati, sudah mati sekarang. Artinya bahasa hakikatnya itu orang yang mampu memahami ruhnya dan jasadnya. Tidak ada sebenarnya kita ini. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita tidak mau memaafkan kalau kita tidak ada? Uang kita, kalau kita bahasa sederhana, coba ketika tubuh ini masuk di dalam kubur, mana kita? Masih ada kita? Ada. Lalu mengapa karena anak kita atau karena perdagangan ini jadi sakit hati kan? Ini perdagangan ini. Kenapa itu perdagangan? Gara-gara kau saja ini, kenapa ikut yang tidak mau memaafkan? Karena hati ikut jadi jengkel. Makanya kalau kita lihat ayat, bahkan mungkin adalah musibah yang lagi adalah minum kosong. Kalau ini ayat terkait sebelum kaum kan, takutlah kamu fitnah dari beberapa kaum karena nanti ujian Allah atau cobaan Allah itu bisa saja merata. Jadi orang baik kena juga. Ini bisa datang masuk tubuh. Ini dapat ujian, telinga dapat ujian, kok seluruh tubuh jadi musibah. Jadi seluruh tubuh ini kena musibah. Mata ketika melihat orang itu tidak melihat deh. Kenapa? Padahal itu kan ini masalahnya juga ini biasanya ini tidak pernah kenal, tidak pernah tahu nggak. Langsung ada orang cerita sama dia, itu si Ani dulu. Ketika ketemu, jadi begini, langsung ikut jengkel juga sama orang. Kok ini virus-virus ini? Padahal ini tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, langsung ikut apa namanya? Ikut tidak bagus dengan orang tersebut. Apa masalahnya? Ini apa dengannya? Allah banyak. Semoga pendengaran kita ini dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran ini betul-betul disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau sebenarnya Al-Quran itu berkata, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun." Yang pertama mendengar, yang pertama mendapat tanggung jawab adalah hati. Kenapa hati kira-kira? Ya, karena ini dia pemimpin dalam bahasa kita. Ini hati adalah pemimpin. Jadi hati dia pemimpin. Kalau bawahan bermasalah, pemimpin ikut dikerjakan. Jadi pemimpin jadi tanggung jawab.
hati ini adalah pemimpinnya. Telinga berbuat masalah, mata berbuat masalah, masuk neraka. Pertama kenapa? Lalu mulai populer. Hati ini tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya ketika pendengaran ini melakukan kesalahan, hati ini berkata. Makanya ulama kita menafsirkan ada ayat wa qala ummatu minhum lima ta'iduna qawman lahum muhlikum aw mu'adibum ada syadida. Qul ma'firatan. Ini ada ulama namanya dalam tafsir Gharaibul Quran, namanya ya dalam tafsir ya Gharaibul Quran itu mengatakan bahwa ada sifat-sifat hati memberikan nasihat kepada sifat ruh. Karena ini jasmani ini melakukan kesalahan dan tinggal diam saja. Itu kan kisahnya Nabi Musa. Ada 3 golongan. Ada golongan yang menasihati, ada golongan yang dinasihati. Yang dinasihati ini yang melakukan kesalahan karena di laut ini ambil ikan ya, terkait dengan hari Sabtu itu. Ada golongan diam saja. Nah, ini golongan yang menasihati, tidaknya semua golongan yang lain. Kenapa kamu lagi menasihati itu? Nggak usah nasihati, biar begitu ya. Dia kan nggak bisa dinasihati. Bagaimana nasihati kepadanya, dia tidak terima dan dia tetap diazab oleh Allah SWT, dan dia termasuk orang yang mendukung, yang celaka. Kalau hati kita begitu berkata, wei dulu kenapa kamu lagi menasihati itu? Badanmu, ya, bukan perlu ini yang biasa ini. Karena hati, kenapa mau dinasihati lagi? Itu nggak usah. Biasa itu tetap sudah melakukan kesalahan, nggak usah. Ya kan? Jadi tubuh ini berbicara berdialog sebenarnya. Kalau dalam ada tafsir ini luar biasa. Saya terinspirasi dengan tafsir ini. Jadi tubuh kita ini, makanya dalam bahasa ulama kita yang paling dalam itu, tubuh kita ini ada wahid, ada wahid. Kalau bahasanya tadi ini furqan. Nah, Syekhul Ramadan tadi mengusir ini Quran. Udah dinas, bukan saja untuk udah tadi ini hebatnya. Kalau dia ini udah dinas seluruh manusia. Maka orang di luar Islam ketika betul-betul masuk Al-Quran dalam hati, bukan bacaannya, bukan tulisannya, tetapi nilai-nilai Al-Quran bagaimana secara muamalah. Karena ada nilai Al-Quran masuk di dalam hatinya, boleh saja dengan melalui kita, dengan adat, dengan akhlak, orang bisa terkesan. Akhirnya mudah mendapat petunjuk masuk. Jadi ada sekarang Islam atau Muslim dulu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah saya serahkan pada kita untuk moderator kembali. Baik, Bapak Ibu sudah mau mengaji Alhamdulillah ya. Sambil dinikmati, sambil mau mangga, silakan. Kita sudah dengar ya, jadi yang penting kita siapkan dalam hati kita ya. Karena biasanya sering sekali berdekat hati dengan anggota tubuh yang lain. Biasanya kalau mulut ngomongin hati tidak bisa diam ini. Kenapa bohong? Itu hati sebenarnya sudah melawan, cuman dia tidak punya kuasa gerakan tangan, jadi cuman dia menasihati dari dalam saja. Jadi penting sekali kita bersihkan hati kita dan nanti Quran gampang masuk, gampang bisa diamalkan, gampang bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Kemudian di akhir kajian ini kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin yang punya pertanyaan, karena ada pertanyaan yang masuk dari kami, silakan. Ada pertanyaan dari belakang kan? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau tak ada ya kita langsung ke acara ini. Ya, Mas David ya.
Kalau ada pertanyaan tidak langsung meja ini yaitu yang pancing-pancing. Apa juga? Soto dan coto. Coto masalah. Kalau soto pakai sapi, kalau coto pakai capi. Ya karena contohnya belum saat ini salah pertanyaan saja. Ustaz, ini sudah masuk di bulan Ramadan. Kita ini sudah punya niat yang penuh sekali dalam hati, betul-betul. Semua tertusuk pada ibadah Ramadan ini. Bagaimana ini Ustaz? Kita ini punya niat sudah yang ditanya full sekali dalam hati. Tapi bagaimana nanti kalau sudah memasuki bulan Ramadan yang perlu prakteknya? Kita ini kedor-doran, banyak kesibukan sana kemari. Jadi akhirnya sebagian atau semuanya terpecah. Kira-kira bagaimana? Apa kita hanya amalannya saja atau bagaimana, toleransinya bagaimana? Sebenarnya tapi dalam Ramadan sebenarnya tadi bisa diterapkan dari dunia keluarganya. Sebenarnya sebagai sih bisa jadi ternyata dalam Ramadan niat ini makanya orang yang berniat kebaikan itu pasti diberikan pahala meskipun belum dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan pahalanya 10, kalau belum bahasanya. Nah, bagaimana firman Allah? Makanya kalau kita lihat ayat-ayat itu, Rabbana ma khalaqta ta'ala wa aqina subhanaka wa qina adzabannar. Kita mau semuanya satu, tertinggal dari akidah kita sebenarnya. Makanya pandangan kita harus melihat ini sebenarnya. Ini pandangan ulul albab, orang yang memiliki hati yang tingkat tinggi. Itu manusia ada, bisa sampaikan secara seluruhnya. Ada bahasa luar, ada bahasa, ada nas, ada insan. Insan ini nanti ada ulul ilmi, ada ulul albab. Itu. Nah, ulul albab dia memiliki pemikiran begini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau bahasa ada saya singgung sedikit ini bahasa Bugis. Istilah Bugis ini banyak sebenarnya ya. Cicet coba cicet cukup. Jadi ini kalau jadi sampaian itu benar, tapi penggunaannya salah. Ini sebenarnya ini. Betapa kamu lebih bisa dia memikirkan hati dan bumi. Itu disebutkan secara singkat. Kamu memikirkan cicit coba, akan pikirkan ulangi, cicit cukup, pikirkan itu Allah. Jadi di luar riset apa dia? Kamu harus mengatakan bahwa ini tidak ada yang sia-sia. Pekerjaan apa tidak ada yang sia-sia. Cuma apa? Minta pembinaan adalah ya Allah jadikanlah saya dari perkara-perkara. Dan terkadang kita itu jangankan yang pekerjaan yang jelas-jelas ibadah saja bisa membuat kita jauh dari Allah. Kalau kita lalu tingkat doa, lihatlah barazat minka. Itu di dalam kitab doa atau ini ya. Wa farahu biha lihatlah barazat min Allah ilaihi. Ketika kita taat, yang sampai kita nanti sudah rajin mengaji, lalu muncul di dalam hati ini kemana lagi? Muncul dalam hati bahwa saya sudah taat. Kita merasa bahwa itu dari diri kita. Kita ditegur bahwa Rabbina seharusnya kita bangga bahwa data ini datanya dari Allah SWT, dari kita. Sehingga nanti bagaimanapun pentingnya penting ada ilmu yang namanya ilmu tawakal lagi. Ya Allah,
Jadi kalau tidak bisa dengan tidak bisa ini berkata-kata banyak istighfar. Istighfar itu bisa tidak mati. Nah itu tadi ayat sebelumnya, yadkurullah qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pak, bekerja bisa nggak lewat daripada duduk? Kalau tidak duduk berdiri. Kalau tidak berdiri baring. Kira-kira ada orang bekerja dalam baring? Yang biasanya berdiri dan duduk. Lalu mengatakan orang yang berdiri dan duduk ini bahkan baring itu sebenarnya bernilai ibadah seluruh pekerjaannya. Jadi kalau kita bekerja, menemani bapak-bapak, kalau kata ulama kita perbaiki niat dan banyak istighfar. Kalau misalnya ketemu dengan orang assalamualaikum tidak apa-apa, bicara-bicara keutamaan bulan Ramadan itu tidak apa-apa. Itu kan kalau mau. Nah, ini kan nilai Al-Quran yang mau itu dulu sebelum datanya, maksudnya sebelum terkumpul 30 Islam, berapa ayat saja yang disampaikan kepada Nabi? 5 ayat. Yang kan 5 ayat. Satu ayat saja kita menggunakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kalau dalam bahasa Arabnya saya bunyi Iqra anta. Baca kamu. Kamu dibaca. Baca dirimu. Kalau kita kerja baca diri kita atau minimal ketika kita merantai, masya Allah ya. Kalau puasa kita dibuatkan sambil bekerja. Ini bahasa-bahasa. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ketika bahasa-bahasa kita mengandung kebaikan? Ayat sebelumnya. Masalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Kita akan katakan satu huruf itu yang mengandung kebaikan, yang menguatkan iman, itu ibarat satu biji. Satu biji ini 7 tangkai. Setiap tangkainya 700 biji. Jadi kata-kata satu kata saja itu bisa mendapatkan banyak pahala. Iya Pak ya. Jadi jangan mengira kalau misalnya bekerja itu saja benar. Itu pahalanya orang yang bekerja itu luar biasa sebenarnya. Ya. Kalau di dalam Al-Quran kan wa'malu sholihan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, di sini pentingnya ada ilmu yang mana namanya amal soleh. Saya tanya Syekh, ada Syekh Hani, ini ulama besar di Madinah, ini perlu didengar. Kan permasalahannya kita contoh lagi ya, kalau tidak pernah dilakukan tidak juga. Saya tanya langsung, ya Syekh, jika wajadna al-masail al-mukhtalifah fil hujjah, ketika saya menemukan permasalahan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, bagaimana sikap saya? Katanya beliau begini sikapnya, selama dalam syariat itu laksanakan. Ini kan bulan Ramadan, utamanya masalah fikih. Selama dalam syariat itu sudah ada pemahamannya dari ulama. Apa itu permasalahan fikih? Fikih ini melahirkan banyak pendapat. Maka kata ulama ini, kalau sudah dalam hal syariat itu bisa dikerjakan, tinggal mau pilih yang mana. Ini pekerjaan juga begini. Muamalah kan masuk dalam apa? Jadi kalau muamalah ini apa yang kita kerjakan selama muamalahnya halal menjadi bisa amal soleh. Yang menjadi masalah itu kalau satu hadis mau ditujukan satu ibadah itu satu hadis baru jadi pekerjaan itu sulit ya, karena sebenarnya ini tidak ada cara ulama seperti
Bila silakan mau dimaafkan. Mari kita sama-sama berdoa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semoga Allah balas kebaikan kita semua. Coto sudah memanggil dari tadi. Coto sudah memanggil itu, aduh. Iya, makan berat, makan berat. Itu judul saja kedok. Itu kedok saja. Intinya itu makan berat.